God. Thank you musicians. Puji Tuhan, terima kasih pemain musik. Luar biasa lagu yang baru tadi. Amin. Amin. Haleluya. Kita tidak lagi budak ketakutan. Amen. Haleluya. We are children of God. Kita anak-anak Allah. Amen. We have a message tonight. Perhaps you saw this advertised on the WhatsApp channel. Dan kita ada pesan malam hari ini dan mungkin kita sudah melihat hal ini dari WhatsApp channel kita, saluran WhatsApp. I'm going to bring this message in two parts. I plan to bring part 2 on Sunday night. Jadi saya ingin membawa pesan ini di dalam dua bagian. Jadi bagian pertama malam hari ini dan bagian kedua di hari Minggu malam. And I believe the Word of God can change your life. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan dapat mengubah hidup kita. I believe this message, the truth of God's Word, will add a dimension. Dan saya percaya bahwa ini adalah firman dari Tuhan dan perkataan dari Tuhan, dan juga ini membawa dimensi that will release great blessing. Dan juga di mana ini akan melepaskan berkat yang luar biasa. Many people were greatly encouraged last week to hear Pastor Steve Lassie's testimony about Dili. Dan minggu lalu ada begitu banyak orang yang kita merasa sangat terkuatkan atau terdorong mendengar kesaksian yang dibawakan oleh Pastor Steve Lassie dari Timor minggu lalu. Some incredible testimonies. Itu adalah kesaksian yang sangat luar biasa. How God has taken these people from a very poor nation. Yang dimana Tuhan kita membawa dari orang-orang yang di situasi yang sangat miskin. And greatly bless them financially. Dan kemudian mereka diberkati di dalam keuangan yang sangat luar biasa. But I want to tell you tonight, this is not isolated to Timor-Leste. Jadi saya mau bilang kepada kamu malam hari ini bahwa ini bukan hanya ditujukan untuk Timor-Leste saja. In our fellowship, we have seen exactly the same transformation in Africa, Central Africa. Di dalam persekutuan gereja kita juga melihat hal ini juga terjadi di Afrika Selatan. Central Africa. Oh, di pusat. Afrika Tengah. Afrika Tengah. Because Central Africa is very poor. Karena Afrika Tengah juga ini adalah sebuah bangsa yang sangat miskin. Especially countries like Malawi. Yang terkhususnya negara-negara seperti Malawi. I would say poorer than Timor-Leste. Jadi saya bisa bilang juga Malawi jauh lebih miskin dari Timor-Leste. Also in Jakarta, when my wife and I were there, we experienced the same thing happen. Dan juga sama halnya waktu saya dan juga istri saya diutus di Jakarta, hal yang sama kita saksikan. Even though we were only there for 3 years. Dan walaupun kita waktu itu hanya 3 tahun saja di sana. And the people we had in our church were just very average people. Dan kita melihat jemaat di dalam gereja mereka adalah orang-orang yang normal saja, hanya biasa-biasa. We saw them get so blessed. Dan tetapi kemudian kita melihat mereka diberkati. That many of them were earning a salary 10 times the average salary. Dan akhirnya kita melihat bagaimana bahwa mereka diberkati Tuhan dengan gaji yang jumlahnya bahkan 10 kali lipat. Now we're going to see that this issue it really doesn't relate just to our finances. Jadi kita mau melihat bahwa masalah ini bukan hanya saja berkaitan di dalam keuangan saja. This is a very spiritual issue. Tetapi sebenarnya masalah ini adalah sifatnya sangat rohani. We're going to see how this dimension really affects our spiritual lives. Dan kita bisa melihat bahwa hal ini juga dapat mendampak kehidupan rohani kita. One testimony, if I can remind you about Pastor, if you weren't here, maybe you didn't hear, but Pastor Lassie told a story about a disciple called Paulus. Jadi salah satu dari kesaksian dari Pastor Steve Lassie waktu beliau datang ke sini, mungkin beberapa di antara kita nggak ada pada waktu beliau menceritakan kesaksian ini. Salah satu kesaksian dari seorang murid yang namanya Paulus. So Paulus, when Pastor his pastor first met him, when he first came into the church, he was a student. Jadi pastor bilang pada waktu pertama kali dia ketemu dengan Paulus ini, dia adalah seorang pelajar. He was a university student. Jadi dia seorang pelajar di universitas. He had no income. Tetapi nggak ada penghasilan. Zero. Nol. He actually lived on rice that was donated from another member of the church. Dan sesungguhnya dia bisa makan nasi setiap harinya hanya karena dibagikan atau diberikan oleh jemaat yang lain. He lived with other people in the church. They just found him a place on the floor. He had nothing.
Jadi dia bersama beberapa murid mereka tinggal di gereja dan mereka tidur di lantai dan mereka nggak punya apa-apa untuk dimakan. Not in the church, but with some other people from the church. Oke, jadi orang-orang lain juga mereka yang tinggal bareng di tempat lain. And so pastor preached a sermon about finances. Jadi kemudian pastor berkhotbah tentang soal keuangan. And this young man, Paulus, he came to his pastor and said, "Pastor, I want to begin to tithe." Dan kemudian anak muda ini yang bernama Paulus ini datang ke pastornya bilang, "Pastor, aku ingin mulai ikut dalam persepuluhan." But his pastor said, "But Paulus, you don't have an income." Tapi pastornya bilang, "Paulus, tapi kamu kan gak ada penghasilan." He says, "I don't care. I'm going to go and get a job." Dia bilang, "Aku gak peduli, tapi aku akan pergi cari pekerjaan." Now, at that point, somebody gave him $50. Dan kemudian pada saat itu seseorang memberikan dia $50. And I'm not sure if that was US or Aussie dollars. I guess that would be 500 sampai 700 ribu, ya. Jadi nggak tahu ya apa di dalam mata uang dolar atau Australianya atau Amerika, nggak tahu, tapi uangnya itu sekitar 500-700 ribu. So this man prayed. Jadi orang ini berdoa. And he was just a young man. Dia adalah seorang anak muda. He still is a young man. Dan dia anak muda. Because I know this guy. Iya, karena saya tahu anak orang ini. Yeah. And so what he did is he made a whole lot of kacang hijau. Jadi di sana dia buat kacang hijau. I don't know how much kacang hijau can you make with 500-700 ribu. How much? Jadi saya nggak tahu seberapa banyak kacang hijau yang bisa kamu sediakan dengan uang 500 sampai 700 He ribu. prayed over it. Tetapi anak muda ini berdoa untuk kacang hijau ini. And packaged it and began to sell it. Dan kemudian membungkus-bungkusinya dan kemudian pergi menjualnya. How many people like kacang hijau? Berapa orang di sini suka kacang Yeah, it's hijau? not bad, huh? Enggak As terlalu I buruk. was thinking about this story, I felt like drinking some kacang hijau. Anyway, but he made a good profit. Tetapi di sini intinya adalah bahwa dia mendapat keuntungan yang sangat baik dari situ. After 1 year, Setelah 1 tahun. he was earning 15 juta per month. Jadi akhirnya setelah 1 tahun, akhirnya dia menghasilkan uang 15 juta 1 bulan. Who would like to earn 15 juta a month? Siapa yang suka dengan gaji 15 juta 1 bulan? He was just selling kacang hijau. Padahal dia hanya menjual sesederhana kacang hijau. But his business so developed. Tetapi bisnis yang dikembangkan ini berkembang. Obviously, the people of Dili also like to drink kacang hijau, right? Jadi kita bisa melihat juga bahwa orang Dili juga mereka suka makan kacang hijau. And so during that year, he began to employ other people from the church. Dan akhirnya dalam tahun ini dia juga bisa memperkerjakan orang dari dalam gereja. And so he had 7 guys from the church working for him. Dan akhirnya dia memakai 7 orang dari gereja untuk bekerja untuk dia. And all of those guys were earning between 4 and 6 million a month. Dan setiap pekerja yang dia pekerjakan dari gereja itu menghasilkan 4 sampai 7 juta dalam sebulan. Helping Paulus to sell kacang hijau. Padahal hanya menjual kacang hijau. That's amazing. Itu kan luar biasa. And after some time, Paulus bought a car. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya Paulus bisa membeli mobil. Nobody in Dili owns cars. Enggak seorang pun waktu itu di Dili yang punya mobil sendiri. But God so blessed this man Tetapi karena Tuhan sangat memberkati anak muda ini, because he applied principles of financial dominion. karena dia sebenarnya menerapkan prinsip dari kuasa keuangan. Now we want to see that having financial dominion doesn't always involve having a huge income. Dan kita juga bisa melihat di sini bahwa dominasi dalam keuangan ini bukan hanya saja kita sebut dengan pendapatan yang tinggi. Okay, some people I know have big incomes but they do not have financial dominion. Ada saya tahu orang yang mereka memiliki gaji yang tinggi tetapi sebenarnya mereka nggak memiliki dominasi atau kuasa dalam mengolah keuangan Some mereka. people have large incomes and are still in debt. Dan kamu tahu bahwa sebagian orang kadang mereka punya gaji yang sangat tinggi tapi mereka masih terlilit hutang. To have dominion means to have power or authority over. Jadi maksudnya di sini memiliki dominasi adalah mempunyai kuasa untuk mengendalikan uang Some itu. people do not, they have money but really they do not own the money owns them. Tetapi ada juga sebagian orang yang mereka punya uang, bukan mereka yang mengolah uang itu tapi uang yang menjadi mengatur mereka. We had some, when we were in Australia, pastoring our first church. Jadi kita memiliki pastor pertama kita di gereja. When we were pastoring, pada waktu kami memerintah gereja yang pertama, kami punya jemaat dua suami istri. And they were from a third world country.
Jadi mereka berasal dari negara berkembang. And we pastored them, we helped them. Jadi kemudian kita mendidik mereka dan kemudian menolong mereka. Helped them adjust to life in Australia. Dan kemudian menolong mereka bagaimana supaya bisa hidup di Australia. Taught them how to drive. Dan mengajari mereka gimana nyetir. That was a scary experience. Wow. Dan itu adalah pengalaman yang paling menyeramkan. Help them buy their first cars. Dan menolong mereka untuk membeli mobil pertama They were mereka. so grateful. Mereka sangat bersyukur. They were so poor. Mereka karena tadinya mereka sangat But miskin. over time they began to get money. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu akhirnya mereka punya uang. Next time we saw them they had nice cars. Dan berikutnya kita melihat mereka membeli mobil yang bagus. They even bought a house. Dan bahkan mereka sanggup membeli rumah. But the only problem was Tetapi yang menjadi they masalahnya took adalah their eyes off God. yaitu mereka mengalihkan perhatian mereka dari Tuhan. They stopped coming to church Akhirnya mereka berhenti datang ke gereja and eventually lost everything. dan kemudian akhirnya mereka kehilangan Lost their semuanya. marriage. Mereka juga kehilangan pernikahan mereka. Very tragic. Sangat tragis memang. Because they didn't own money, money owned them. Karena bukan merekalah yang memiliki atau mengatur uang itu, tapi justru uang itulah yang memperhamba mereka. Now we're not going to look at just human philosophies or advice from Warren Buffett tonight. Jadi kita bukan hanya ingin melihat filosofi dari manusia atau nasihat-nasihat dari Warren Buffett. We're going to look to see what God says about this topic. Tapi kita juga mau melihat apa yang dikatakan Alkitab dengan topik ini. The words of Jesus. Yaitu perkataan dari Yesus So sendiri. this is not just the ideas of men. Jadi ini bukan hanya sekedar ide dari manusia. So Matthew chapter 6, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Now you're going to see we're going to look at 4 verses from the same chapter. Jadi kita akan melihat 4 ayat dari pasal yang sama. He was preaching about finances and our attitude towards finances and possessions. Jadi di sana dia mengkhotbahkan tentang keuangan dan juga sikap kita terhadap keuangan kita dan juga harta benda yang kita punya. This was a topic that Jesus often spoke about. Jadi ini adalah topik yang selalu Yesus bicarakan. Some of his longest parables were regarding property and finances and our attitude towards these things. Dan ada juga di dalam perumpamaan kita lihat begitu sangat panjang dia membahas tentang sikap kita terhadap harta milik, benda dan juga keuangan yang kita miliki. Same chapter, verse 30. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Pasal yang sama di dalam Matius ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendalani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hallelujah. So God uses money to teach us and train us in many areas of life. Jadi Tuhan mengajar kita melalui uang di dalam banyak area di dalam kehidupan kita. Money is a tool
Uang adalah sebagai alat and it's also a test. dan juga sebagai ujian. Your heart will be tested. Hatimu akan diuji di sana. How many know Jesus had 12 disciples? Berapa orang kita tahu dengan ke-12 murid Yesus. And even as they were following him, Dan sekalipun mereka mengikuti dia, one of them failed the test satu di antara ke-12 murid itu gagal di dalam and ujian. sold his relationship with God for 30 pieces of silver. Dan akhirnya dia menjual hubungannya sendiri dengan Yesus hanya dengan 30 keping perak. Your attitude towards money is a test. Jadi sikap kita terhadap uang ini adalah sebuah ujian. And if you gain dominion in this area, Dan kalau kamu menambahkan kemampuan kamu di dalam mengatasi area you ini, will have dominion in other areas of your life. maka juga kamu akan memiliki kuasa untuk mengatur kehidupanmu yang lain. If you fail to have dominion, Kalau kamu gagal di dalam mengatasinya, this will also affect other areas of your life. maka ini juga akan membawa dampak kepada area-area hidupmu yang lain. So what I'm preaching is this is not a get rich quick message. Jadi saya mengkhotbahkan hal ini bukan untuk memberi kita bagaimana caranya untuk menjadi cepat menjadi kaya. This is not about some magic. We're just going to line you up and pray. Suddenly everybody's going to get rich. Jadi ini bukan seperti doa seperti sihir. Kalau kita berdoa dan akhirnya orang langsung cepat menjadi kaya raya. These are spiritual principles. Tetapi ini adalah prinsip yang That if we sifatnya rohani. understand them and embrace them, Kalau kamu memahaminya dan kamu menerapkannya, it'll set you free. maka ini akan membebaskan kamu. Set us free from what? Somebody said. Dibebaskan dari mana mungkin kita From the bertanya-tanya? curse. Dari kutuk. The Bible talks about the curse Dan Alkitab juga membahas soal kutuk. and the devourer of our finances. Dan juga cara kita menggunakan keuangan kita. Pelahap. Belalang pelahap di dalam keuangan That kita. God says, I will rebuke the devourer for you. Dan Tuhan mengatakan, aku akan menghardik lalang pelahap ini dari kamu. I believe if you and I can understand this, God will rebuke the devourer from your life. Jadi kalau kamu dan saya mengerti dan memahami arti dari khotbah malam hari ini, maka Tuhan akan menghalau belalang pelahap dari keuangan kita. How many people want to have dominion in your finances? Berapa orang kita ingin memiliki dominasi atau kuasa di dalam keuangan kita? There are two main points Ada dua poin utama that bring a balance to this. sehingga membawa keseimbangan. They are simply what we believe Dan yang pertama, apa yang kita percayai? and then what we do. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan? Some people have got one of these areas right but not the other. Dan sebagian orang mereka ahli di dalam satu area tetapi tidak di area yang Maybe lain. there are some of us that you thought, finances. Yes, pastor's going to preach on tithing again. Dan kalau kita mendengarkan soal keuangan dan kamu berikan, pastor akan mengkhotbahkan tentang persepuluhan lagi. Well, you can relax. Dan kamu bisa bersantai. Take your hand off your wallet. Kamu bisa tetap menyimpan dompet kamu. Yeah, because it's not just simply what we do. Karena ini bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan, I believe it's possible to be tithing tetapi juga saya percaya bahwa juga sangat mungkin bagi kita dalam persepuluhan. but still not have dominion. Tetapi tetap juga nggak memiliki dominasi atau kuasa. There's more to having dominion than just simply tithing. Jadi ada lebih dari sekedar dominasi dan juga di dalam persepuluhan. So firstly, let's think about what we believe. Jadi yang pertama, mari kita pikirkan pertama tentang apa yang kita percayai. This is the foundation. Jadi inilah dasar utamanya. To have dominion in your finances, Supaya kamu memiliki dominasi atau kuasa di dalam we have to keuanganmu. believe what God says about finances. Jadi kita harus percaya apa yang Tuhan katakan tentang keuangan. So Jesus begins by talking about this. Jadi Yesus mulai membahas dengan hal ini. In our text, Jesus is talking about that God is the one that provides for the birds of the air. Dan di sana di awal pertama kita melihat bahwa Tuhan dia juga menyediakan bagi burung-burung. He's the one that clothes the flowers of the field. Dan bahkan di sana juga dikatakan bahwa Tuhan mendandani rumput yang di ladang. In other words, He is the provider. Dengan kata lain bahwa Tuhan dialah yang And menyediakan. He is Lord over all. Dan bahkan dia adalah Tuhan dari segala-galanya. He has set this world into motion. Jadi dia telah menaruhkan atau meletakkan segala sesuatunya di dalam motion. Motion, yeah. Bergerak, yeah. Ya, bergerak. Semua cycle lingkaran alam. Ya. Do we have that? Sesuai dengan lingkaran itu. And God has set that up.
Jadi Tuhan sudah meletakkan seperti itu. That even the birds have food and the flowers look beautiful. Dan bahkan burung pun disediakan makanannya dan bunga-bunga mereka kelihatan indah, cantik. So because God is Lord over all. Karena Tuhan, Dia adalah Tuhan dari segalanya. He actually owns everything. Dan Dialah pemilik dari segalanya. Psalms 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Di Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. That's pretty simple. Sangat sederhana. God owns everything. Tuhan yang punya segalanya. So He's very wealthy. Jadi dengan kata lain, Dia sangat kaya raya. Amen. And so if you and I are children of God, Dan kalau kamu dan saya, kita adalah anak-anak Allah, go back to the song we just sang, balik lagi ke lagu yang tadi kita nyanyikan. we don't have to be afraid. Kita nggak harus khawatir atau takut harusnya. God is sovereign. Karena Tuhan, Dialah yang memerintah, Dialah yang berdaulat. Amen. And so sometimes when people become believers, Jadi kadang-kadang pada saat kita datang menjadi orang yang percaya, they believe that God is able to save their soul, dan mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan jiwa, and they surrender their hearts to God. dan kemudian mereka menyerahkan hati mereka kepada But Tuhan. then they hold back in the area of money. Tetapi kemudian kita lihat mereka menahan-nahan diri mereka di dalam area keuangan. Amen. Maybe you've heard this story. Mungkin kamu pernah mendengar kisah ini. There were some soldiers. This is many centuries ago. Jadi ini ada seorang prajurit dan ini sudah berabad-abad There dulu. was an army of soldiers. Not just one soldier, an army. Iya, jadi pasukan dari tentara. And so they wanted to become Christians and get baptized. Jadi mereka ingin menjadi orang Kristen dan ingin dibaptis. Their commander was he was okay. He wanted to agree with this. Jadi pemimpin mereka, komandan mereka bilang setuju tentang hal itu. But he was afraid after getting baptized, maybe these men wouldn't want to fight. Tetapi dia khawatir kalau nanti pasukannya ini sudah dibaptis, mereka nggak mau lagi berperang. So he said, okay, you can be baptized. Jadi dia bilang, oke, kamu bisa dibaptis. But as you're getting baptized, I want you to hold your hand up. Don't let your sword hand get baptized. Jadi dia bilang, pada saat kamu dibaptis, saya mau senjata kamu dinaikkan ke atas, jangan juga ikut kamu baptis. The rest of you, it's okay. That can be baptized, but not this, not your sword Jadi hand. seluruh tubuhmu boleh dibaptis, tetapi tidak dengan senjatamu, kamu angkat ke atas. Some believers are like that. Jadi sebagian orang yang percaya seperti They itu. give their heart to Jesus, Mereka beri hatinya kepada Yesus, mind, body, and soul, tubuh, roh, dan jiwanya mereka beri, but not my wallet. tetapi tidak dompetku. That's mine. Ini milikku. So the earth is the Lord's Jadi and everything in it, jadi semuanya bisa kamu punya, except my money. tetapi tidak dengan uang Hands saya. off my money, God. Jadi uang saya bukan punya Tuhan. Amen. Now, this is in total contrast to God's plan. Jadi ini adalah bertolak belakang dari rencana dari Who Tuhan. can quote the first commandment? Jadi siapa yang bisa mengutip dari perintah yang pertama? Actually, there's many versions, but it all makes the same point. Memang versinya berbeda-beda, tetapi tetap satu The tujuannya. first of the 10 commandments. Yang pertama di dalam 10 hukum Taurat. Okay, Carrick's going to have a go. Okay. Jangan ada padamu Allah lain. Yep. And Jesus gave us another version, Dan- which is very similar. Dan kemudian Yesus memberi versi yang lain mirip dengan hal itu. Carrick again. Love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu. Amen. So in our text, this was the first issue Jesus addressed. Jadi di dalam teks bacaan kita, inilah hal yang pertama yang dibahas oleh He went Yesus. right to the heart. Dia langsung ke topiknya. You can't serve two masters. Kamu nggak bisa melayani dua tuan. Either God is God, Dan ada tuan yang satu yang lain. either God is God or money is God. Jadi atau Tuhan yang menjadi Tuhanmu atau uang yang menjadi tuanmu. Is the Lord Lord over our finances? Jadi Tuhan, dialah yang menjadi Tuhan atas segala keuangan kita. Regardless of how much money. Enggak peduli seberapa banyak uang yang kita punya. Maybe you only have 5,000. Is the Lord over your 5,000? Entah itu cuma 5.000 doang yang kamu punya uangmu, tetap Tuhanlah Tuhan dari uang itu. At some point we have to decide that. Jadi di satu waktu kita harus memilih di dalam melakukannya.
It's your choice. Itu adalah pilihanmu. Jesus just says you can't have two, you have to choose one. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu tidak bisa memiliki dua Tuhan. Kamu harus pilih salah satunya. Amen. You can't worship God and worship money Jadi kamu also. tidak bisa menyembah Tuhan dan bersamaan menyembah uang. Which one dictates your future? Jadi yang mana yang menentukan masa depanmu? Which one determines your life decisions? Jadi yang mana yang menentukan pilihan dalam hidupmu? It's getting quiet in here. Menjadi diam di sini. Okay, maybe we should move along. Point number 2. So the first point, Jesus is Lord of all. Jadi poin yang pertama adalah bahwa Yesus adalah Tuhan atas segalanya. The second point is God is extremely rich and generous. Dan poin yang keduanya adalah bahwa Tuhan dia sangat kaya dan murah hati. Now, I know, that might sound obvious to you, Jadi mungkin itu kelihatan sangat jelas kepada kita. but some people don't believe that. Tetapi sebagian orang justru nggak percaya. Some people believe that wealth is very limited. Dan sebagian orang berpikir bahwa kekayaan itu terbatas. Amen. The pastor from the Delhi church was sharing with us how as disciples began to get blessed and began to buy cars, Dan kemudian pastor kita yang dari Dili kemudian membagikan kesaksian dari jemaat yang kemudian dia diberkati dan kemudian dia membeli mobil. yeah, not just dia mereka banyak. Mereka. Yeah. And as this happened more than once. Jadi lebih dari satu orang. So that they would get the car, they would drive over to their parents' house, show them the new car. Jadi kemudian setelah mereka membeli mobil itu, mereka mengendarai mobil ini pergi ke rumah orang tua mereka menunjukkan mobil yang Can baru. you guess what their parents said? Jadi bisakah kamu tebak apa yang dikatakan orang tua mereka? Anybody want to have a guess? Apa ada yang mau menebak apa yang dikatakan orang tua mereka? What did they say? Apa kira-kira yang dikatakan orang tua mereka? Stephen? Which bank did you rob? Stephen bilang mungkin orang tuanya berpikir bahwa mereka melakukan kriminal untuk mendapatkan Yeah, you become a mobil prema itu. now. All right. Bank mana yang kamu rampok mungkin seperti itu. Close to that. Mirip, agak mendekati. Now, I would say that, a normal parent reaction would be, awesome, wow, well done. Jadi kalau orang tua yang normal, mereka akan bilang, wow, selamat, luar biasa. But most parents, the pastor said in every case, the parents said, where did you get that? How did you get that? Tetapi di dalam kasus ini, pastor itu bilang bahwa kebanyakan dari orang tua itu malah justru yang pertama perkataan mereka, dari mana kamu dapat mobil ini? It's not possible that you could ever get enough money to buy that. Jadi soalnya nggak mungkin kamu punya uang untuk membeli mobil seperti ini. Because in their mind, money was always limited. There would never be enough. Karena di dalam pemikiran orang tua mereka bahwa uang itu terbatas, nggak pernah cukup untuk membeli. They were so dominated by a sense of poverty. Jadi mereka pemikiran mereka terdominasi, terkungkung oleh pemikiran karena keadaan miskin mereka. This affected the way they looked at life. Jadi ini juga mendampak cara mereka memandang kehidupan. There is not enough. Karena mereka nggak punya begitu banyak There will never be enough. dan mereka berpikir nggak akan pernah cukup. And so you just live like that. Jadi mereka menghidupi kehidupan seperti itu. They've got no faith or confidence that their needs will ever be met. Bahwa mereka nggak punya pemikiran atau kepercayaan bahwa mereka kebutuhannya akan tercukupi. So that person lives in fear. Jadi akhirnya orang-orang seperti itu mereka hidup di dalam rasa ketakutan. It's not a fear of the dark. Bukan takut karena It's kegelapan, not a fear of snakes. bukan takut kepada ular, It's a fear of lack. tetapi mereka takut karena mereka merasa enggak cukup, mereka selalu kekurangan. What is the opposite of fear? Jadi apa lawan kata dari rasa takut? There's probably a few answers here. Mungkin ada beberapa jawaban Amelia? di sini. Berani, Berani, okay. Anything else? Yeah, that's true. ya, Courage, dikuatkan, trust. trust, Well, percaya. that's getting closer to what we want. The opposite of fear is faith. Iya, jadi lawan kata dari takut itu adalah iman. Amen.
The person who's living in fear of not enough does not have faith in God's promises. Jadi orang yang memiliki rasa takut, maka mereka tidak akan memiliki rasa iman, sehingga mereka tidak akan memiliki keluar dari rasa takut atau kemiskinan itu. Jesus, in the words we read, is trying to explain in very simple terms, God is able to provide. Dan dari ayat bacaan yang kita lihat, Yesus dengan sesederhana menjelaskan kepada mereka dengan mengatakan bahwa sebenarnya sesungguhnya Tuhan sanggup If menyediakan. He's able to provide for birds, Kalau Tuhan sanggup menyediakan untuk burung-burung di Jesus udara, said, you are worth more than birds. dan Yesus mengatakan kamu jauh lebih layak dibandingkan dengan He burung-burung was itu. trying to set the people free from their fear of lack. Jadi dia berusaha untuk membebaskan orang-orang itu dari pemikiran rasa takut mereka nggak punya atau mereka rasa kekurangan. Listen to Deuteronomy 8:18. Remember the Lord your God, it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your forefathers or your ancestors as it is today. Dan kita melihat di dalam Ulangan 8:18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amen. Then Philippians 4:19, God will meet all your needs according to His riches of His glory in Christ Jesus. Dan kemudian kita lihat di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. This is very consistent throughout the Bible. Jadi ini adalah pernyataan yang konsisten kita lihat di sepanjang And Alkitab. sometimes we think these words are just nice words that somebody said just to make us feel better. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa ini adalah hanya sebuah perkataan yang sangat indah yang dimana disebutkan seseorang supaya membuat perasaan kita baik. But they think God didn't really mean that. Tetapi di dalam hati mereka berpikir bahwa Tuhan sebenarnya nggak sanggup untuk menyediakannya. How many know that's unbelief right there? Berapa orang pada saat kita berbicara seperti itu adalah sebuah ketidakpercayaan. God says it again and again and again and again. Dan Tuhan menyebutkannya lagi dan lagi dan lagi. Tells stories about it, gives us examples. Dan dia menceritakan kisah seperti itu dan kemudian memberikan contoh. But we are still living as if God is poor and that we're going to be poor. Jadi tetapi kita masih tetap berpikir bahwa Tuhan itu miskin dan kita akan tetap menjadi miskin. Amen. God here in Deuteronomy is referring to His covenant. Dan di sini kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan ini merujuk kepada janji Tuhan. God is saying, if you think I'm not going to provide for you, you're calling me a covenant breaker. Jadi Tuhan berkata seperti ini, kalau kamu berpikir seperti itu, aku tidak sanggup menyediakannya, kamu berpikir bahwa aku masih memenuhi janji yang sudah kuberikan. Not only that, Bukan hanya itu God saja. is not a God of just enough. Jadi Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang sanggup menyediakan hanya sebesar cukup. Pas cukup. He's a God that shows Himself to be able to abundantly provide. Tetapi Tuhan itu dia adalah Tuhan yang sanggup menyediakan bahkan melampaui dari apa yang kita pikirkan atau Ephesians butuhkan. chapter 3. Dan kita melihat di dalam Efesus Amen. pasal 3. Now to Him who's able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. When Paulus began to discover this, Dan pada waktu Paulus mulai menemukan hal ini, he was the guy, Pastor Lassie quoted him as saying, I would be happy if I just had a tiny sprinkle of oil to go on my rice. dan juga kita mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Pastor Steve Lacey bagian dari kesaksian. Pria itu, orang jemaat di sana mengatakan, seandainya saja Tuhan aku bisa mendapatkan hanya sedikit minyak ditambahkan di atas nasiku. How many know God did not just give him a little bit of oil to put on his rice? Tetapi berapa orang kita percaya bahwa Tuhan bukan hanya saja sanggup memberikan hanya setetes atau sedikit minyak di atas nasimu. Because He's not a God of pas cukup. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya pas-pasan atau cukup. He's able to do exceedingly abundantly more than we can ask or even think. Tetapi dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan. How about the famous passage on tithing in Malachi?
Dan bagaimana dengan ayat yang sangat terkenal yang kita temukan di kitab Maleakhi? What does God promise Apa yang Tuhan janjikan if di we're sana? faithful to tithe? Tentang apabila kita setia di dalam I'll persepuluhan. give you just enough. Apakah Tuhan bilang aku akan memberikan secukupnya bagimu? If you give me so much money, I'll just give you just enough. Kalau engkau memberikan kepadaku, maka aku akan memberikan secukupnya He kepadamu. says, see if I will not open up the windows of heaven and pour out such a blessing, you will not have enough room to receive it. Tetapi di sana kita menemukan bahkan Tuhan mengatakan bahwa ujilah aku apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap surga dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu dan bahkan tidak ada tempat bagimu untuk menampungnya. This is exactly what we saw happen in Jakarta. Dan itu juga apa yang kita lihat terjadi di Jakarta. It was amazing. It was probably a few years after we left the church, but Dan- it came back to visit. Dan hal yang paling luar biasanya adalah setelah kita meninggalkan Jakarta dan kemudian kita datang kembali untuk menjenguk mereka. These guys who had not enough money to own a motorbike, Dan mereka nggak punya cukup uang untuk menyewa motor. we came back and found they owned cars. Dan saat kita kembali ke sana dan kita melihat mereka bahkan memiliki motor mereka sendiri. Yeah, mobile. Mobil mereka sendiri. Amen. Some of you know Brother Chocky. Beberapa orang di antara kita kenal dengan Coki. Probably hasn't been here for 1.5 years, but he was only 16, 17, didn't even have a motorbike. Dan mungkin 1,5 tahun yang lalu dia datang ke sini. Dulu pada waktu pertama kita ketemu dengan dia masih anak muda, hanya 17 tahun. Tetapi kemudian dia He diberkati. didn't even have a motorbike. Bahkan saat itu dia nggak punya sepeda motor. We came back and he was driving a car. Dan pada saat kita kembali datang ke Jakarta, kita melihat dia mengendarai I'm mobil. not talking about 30 years later. I'm talking about just a few years later, God had so blessed him. Kita nggak membahas 30 tahun berikutnya, hanya saja beberapa tahun kemudian setelah kita datang ke Jakarta kembali, dia sudah mengendarai mobil, dia diberkati. The final point, Dan yang terakhir, we first must believe that God is Lord over all. dan yang pertama kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas segalanya. Secondly, that God is very generous. Yang kedua bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat murah hati. Thirdly, we must embrace stewardship. Dan yang ketiga kita harus memahami prinsip dari pengelolaannya. Amen. On the weekend, we briefly looked at God's promise of blessing to Abraham. Dan minggu lalu kita melihat bagaimana janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, berkat yang Tuhan berikan To kepada Abraham. understand God's plan of blessing, Jadi untuk memahami rencana Tuhan kepada berkat, we have to understand the end point or the goal. jadi kita harus memahami dulu akhirnya atau ujungnya dari tujuan itu. God says, I will bless you. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau. And how many count themselves as believers in Jesus Christ? Dan berapa orang kita di sini percaya kepada Yesus Kristus. So God says this covenant is for you as well. Dan dikatakan di sana bahwa perjanjian ini ditujukan kepadamu juga. So stop thinking, oh, this was for Abraham, not for me. Jadi berhentilah berpikir bahwa perjanjian itu hanya ditujukan kepada Abraham, God bukan says, saya. if you are a believer in Christ, you are a spiritual son and daughter of Abraham. Dan kalau kamu adalah anak-anak Allah, maka kamu adalah anak laki-laki dan anak-anak perempuan rohani dari keturunan Abraham. So why? Why did God promise to bless Abraham? Jadi kenapa Tuhan menjanjikan hal itu kepada Abraham? What was the end point? Apa tujuan akhirnya? You have to understand this. Kamu harus paham hal ini. Stephen knows. Does anybody else? Stephen paham, yang lainnya apakah ada yang paham? Yang lain? What was the point? He Apa? said, I'll bless you so that Jadi tujuannya apa? Aku akan memberkati engkau supaya kamu, so you can be fat and lazy for the rest of your life. atau supaya menjadi gemuk dan malas sepanjang hidupmu. Is that it? Apakah itu? Bukan And so ya? we want to be fat and lazy. Oh yes. Jadi semua orang yang ingin gemuk dan malas. What was the point? Jadi apa tujuan akhirnya? Going. To bless all nations. Supaya menjadi berkat bagi banyak bangsa. Are you going to say this? Okay. So that all nations will be blessed through you. Jadi semua bangsa diberkati melalui kamu. Amen.
God's promise was to bless Abraham so that Abraham's life would be a testimony. Jadi Tuhan menjanjikan itu kepada Abraham supaya Abraham menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. So in other words, he had to receive it with gratitude and manage it so that he could be a testimony. Jadi dengan kata lain, Abraham menerimanya dengan sikap, dengan ucapan syukur sehingga orang lain melihatnya dan mereka dia menjadi contoh. God does want to bless us. Tuhan ingin memberkati kita So that we can be a channel of blessing to others. supaya kita bisa menjadi saluran berkat kepada orang lain. That doesn't mean that God doesn't care about us. Bukan bermakna kalau Tuhan tidak peduli kepada kita, But that is God's nature. tetapi itulah sifat alamiahnya Tuhan. Jesus himself was the greatest channel of blessing. Dan Yesus sendiri melalui dirinya, dialah menjadi saluran berkat yang paling luar biasa. That's God's plan of blessing, is that the blessing will continue to flow to others. Itulah rencana utamanya Tuhan dengan berkat itu, sehingga melalui berkat itu kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. So the question is, Jadi pertanyaannya adalah, as God begins to bless us, saat Tuhan mulai memberkati kita, what will we do with that? apa yang akan kita lakukan dengan berkat itu? How will we manage that? Bagaimana kita mengolah berkat itu? How do we process it? Bagaimana kita memproses berkat itu? Do we begin to worship the gift rather than the giver? Apakah kita akan menjadi mulai menyembah karunia atau berkat yang diberikan daripada menyembah sang pemberinya? We get a good job, Kita mendapatkan pekerjaan yang it's baik, paying really well, dibayar begitu sangat so baik, we start to miss church because now we're working rather than sehingga worshiping God. dengan demikian apakah kita akan berhenti datang ke gereja karena kita merasa diberkati, jadi kita memilih pekerjaan kita terlebih dahulu daripada sang pemberinya? That's why God says, don't forget the one who gave you the power to get wealth. Jadi karena itulah Alkitab mengatakan bahwa jangan lupa kepada Dia yang memberikan, yang berkuasa memberikan kekayaan kepadamu. Because some people forget Karena sebagian orang mereka jadi lupa. and they worship the gift rather than the giver. Dan akhirnya mereka menyembah apa yang Tuhan berikan daripada sang pemberi berkat They itu. worship the blessing rather than the blesser. Dan mereka lebih menyembah berkat itu daripada si pemberi berkat. So the challenge is, as God begins to bless us, Jadi tantangannya adalah pada saat mulai Tuhan memberkati kita, how do we steward that? bagaimana kita mengelolanya? Luke 16:11. Di dalam Lukas 16, Jesus says it perfectly. Yesus mengatakan dengan sangat sempurna. Not surprisingly, we cannot get it any more perfect than this. So if you have not been trustworthy and handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Amen. The pastor told me a story. Pastor kasih tahu sebuah cerita, Another story. kisah yang lain. About a couple in his church that actually were being very blessed and they were getting very good money. Dan sebuah gereja yang mereka begitu sangat diberkati di dalam keuangan. This was in Dili again. Gereja ini sekali lagi di So Dili. blessing is flowing Jadi berkat mengalir. and they were getting some very good money. Dan akhirnya mereka memiliki keuangan yang sangat baik. I'm not sure if I should share the amount, but it's an amount that you would think would be fantastic in Bali. Jadi saya nggak berpikir bahwa akan membagikan berapa jumlah uang yang mereka miliki, tetapi yang sesungguhnya adalah jumlah uang yang mereka punya sangat fantastis, lebih dari Bali. And so the amazing thing was they had no savings, no money in the bank. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah bahwa mereka nggak punya tabungan atau simpanan di bank. So the pastor challenged them about this. Jadi pastor menantang seperti hal He ini. says, how come that you are earning so much money, perhaps more than most of the rest of the, but you have no savings? Jadi pastor ini bilang, bagaimana mungkin kamu sangat diberkati dengan keuangan yang begitu sangat luar biasa, tetapi enggak ada tabungan gereja. Now, this pastor is extremely good with finances Dan pastor ini dia begitu sangat baik di dalam mengelola keuangan. as a good manager. Dan dia juga seorang manajer yang sangat So he baik. said, can I help you with a budget? Jadi dia bilang, bolehkah saya menolong kamu untuk mengelola budgetnya atau Okay. So pengeluarannya? of course they accepted. Dan pastor di Dili itu bilang, oke, saya And menerimanya. he found out that their money was just leaking out all over the place. They were not managing it well. Jadi
orang ini, pastor ini akhirnya menemukan bahwa uang ini pergi entah kemana aja, bocornya jalannya kemana-mana sehingga nggak ada uang yang terkumpul atau tabungan. And so a lot of it was going because the wife had some relatives that loved to borrow money off them. Dan akhirnya pastor ini juga menemukan bahwa si istri dan juga keluarganya ternyata sangat sering meminjam uang. And they could never say no. Dan mereka nggak pernah bisa bilang enggak. And so at that time the wife was responsible for managing the finances. Dan pada waktu itu sebelum pastor ini datang, dialah si istri inilah yang mengatur semua keuangan gereja. Now that's not wrong, that's not a sin. Dan itu memang nggak salah, itu nggak dosa. But I recommend especially married people should discuss the finances together. Jadi tetapi sebagai pasangan saya menganjurkan supaya saling berkomunikasi atau berdiskusi soal keuangan. But sometimes the wife is the better manager, sometimes. Tetapi kadang-kadang bahwa istri memang bisa menjadi manajer, memanage atau mengatur keuangan lebih baik dari But the suami. pastor made a brilliant suggestion. Tetapi si sang pastor mungkin ada pengharapan yang lebih bagus. Because the wife found it very difficult to say no to the relatives. Yaitu ketika dia menemukan bahwa si istri ini sangat sukar untuk mengatakan tidak kepada anggota keluarga, famili yang lain. How many people know that sometimes if people think that you're an easy touch or they can easily borrow money, they'll become incredibly lazy because you are just the money fountain. You are the money tree. Jadi berapa orang kita sadar bahwa kalau kita orang yang nggak tegaan kepada orang lain, akhirnya orang lain akan terus datang meminjam uang dan itu membuat mereka menjadi malas. Would that ever happen in Indonesia? Apakah itu bisa terjadi atau pernah atau ada terjadi di Indonesia? Probably only Timor-Leste, right? Atau itu hanya terjadi di Timor Leste? It always happens here. Now we get the official ruling. So the pastor made a brilliant suggestion. Jadi akhirnya pastor membuat sesuatu hal yang luar biasa Do di you want sana. to hear his brilliant solution? Jadi kamu mau tahu apa solusi yang luar biasa yang He said, ditemukan? Why don't you give the management role to the husband? Jadi dia bilang kepada si istri ini, kenapa kamu nggak biarkan aja suami yang mengatur keuangan? Because the husband's a pretty smart guy. He's a good guy. Karena suaminya ini sebenarnya memang adalah orang yang sangat pintar. And so she agreed. Jadi istri ini pun They setuju all agreed. dan semua orang setuju. And so the next time the relatives came saying, I can have some money to the wife. Jadi akhirnya suatu saat keluarganya ini datang lagi ke si istri mau minjam uang. Bolehkah saya pinjam uang? She said, I don't have any. Jadi istrinya bilang, sekarang aku nggak punya uang. Why? Why don't you have any? Jadi keluarganya bilang, kok bisa kamu nggak punya Oh, uang? my husband's holding the money now. Jadi istrinya bilang, sekarang suami saya yang pegang She said, keuangan. please ask him. Jadi silakan tanya kepada dia. But you know what? They never Kamu asked tahu him. apa? Keluarganya asked nggak pernah pergi untuk menanyakan si suami. And so this couple began to get blessed. Jadi akhirnya mulai dari situ pasangan ini mulai diberkati. They learned to manage their money. Jadi mereka belajar bagaimana mengelola keuangan mereka. Powerful and simple lesson. Dan sangat luar biasa, sangat berkuasa tetapi sederhana pelajarannya. It's a very short word. Dan perkataan yang sangat singkat, So it's no. yaitu Sorry. tidak. Or maybe Maaf. we could two words. Sorry, no. Jadi mungkin dua kalimat itu Amen. In other maaf, words, tidak. we have boundaries. Jadi kita harus ada namanya batasan. Amen. We're not obliged to say yes every time. Jadi kita nggak harus mengatakan iya setiap waktu kepada orang lain. Maybe there are some times where we can say yes, but not every time. Jadi mungkin memang ada satu waktu kita bisa bilang iya kepada mereka, tetapi juga tidak setiap waktu bilang iya. Because that is how the devourer chews away at your savings. Jadi karena seperti itu caranya belalang pelahap akhirnya menghabiskan tabunganmu. People who can never say no. Yaitu orang-orang yang nggak pernah bisa bilang tidak. People that have no boundaries. Orang-orang yang tidak punya And batasan. they feel guilty if they ever say no. Mereka merasa bersalah kalau mereka bilang enggak. That's not good management. Jadi itu bukanlah cara mengatur keuangan yang baik. God's intention is that you would be blessed, Keinginannya Tuhan adalah supaya kamu diberkati. that you would manage money according to His will.
Tetapi kamu juga harus mengatur atau mengelola keuanganmu itu Amen. seturut dengan kehendaknya. And I'm sharing this with you as a person. I've experienced many different seasons. Dan saya membagikan ini kepada kamu di dalam hidup saya sudah melewatinya di dalam musim-musim yang berbeda. And as we began to get blessed Saat kami mulai diberkati and supernaturally, dengan sangat luar I was biasa, very careful to say, God, everything I have belongs to you. saya sangat berhati-hati dan bilang kepada Tuhan, Tuhan segala yang saya miliki, yang saya punya adalah milik Engkau. Help me to use this wisely. Bantu aku, ajari aku untuk menggunakannya di dalam hikmat. I want to be a blessing. Karena saya ingin menjadi berkat. And I knew that God was releasing me a trust because He was trusting me with large amounts of money. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati saya begitu sangat besar, karena saya percaya Tuhan memberkati atau percaya kepada saya kalau saya diberkikan dengan berkat yang sangat luar biasa dengan jumlah uang yang sangat besar. A famous verse. Dan ayat yang sangat terkenal. Jesus said, the thief comes Jadi Yesus mengatakan bahwa pencuri datang to steal, untuk mencuri, kill, membunuh, and destroy. dan membinasakan. I believe some people here have been robbed. Dan saya percaya sebagian orang di sini kamu sedang dirampok. I'm not talking about a scam that happened. I'm talking about robbed by the enemy of our soul. Saya di sini tidak membahas tentang penipuan atau scammer, tetapi di sini yang kita bahas adalah tentang uang ini kamu gunakan gak berhikmat atau Really, the bijaksana. devil is the big scammer. Jadi si iblis menggunakan itu, dia adalah benar-benar penipu yang luar The ulung. first area he attacks is our mind, our faith. Dan yang pertama yang dia serang adalah pikiran kita dan juga iman kita. Some of us have been thinking that God only has limited ability Dan sebagian orang berpikir bahwa Tuhan memiliki kemampuan yang terbatas. and that we are just going to be poor. Dan kita berpikir bahwa kita akan miskin begitu saja sudah. We haven't seen that He's actually sovereign. God can do anything He wants. Tapi di sini mau kita lihat bahwa sesungguhnya Tuhan berdaulat. Dia memiliki segala sesuatu. Dia sanggup melakukan apapun yang dia mau If He lakukan. can bless the saints in Dili, Kalau orang-orang di Dili juga diberkati in Tuhan, Africa, di Afrika, in Jakarta, di Jakarta, He can bless the saints here in Bali. maka dia juga bisa memberkati orang-orang di sini di Bali. How many believe that? Berapa orang kita percaya hal itu? Amen? Amin. So we can get the victory tonight. Jadi malam hari ini kita akan mendapatkan kemenangan. We can get dominion in our finances. Kita bisa mendapatkan dominasi atau kuasa di dalam akan keuangan And kita. this will affect the rest of your life. Dan kamulah yang akan mengelolanya sepanjang di dalam kehidupan kamu. It starts with what you believe. Jadi dimulai dengan apa yang kamu percayai. So let's pray. Jadi mari kita berdoa. We're going to bring